pemilihan chat itu semuanya udah luas banget. Jadi menurut aku semua yang terlahir di era sekarang itu memang adalah seni kontemporer. Oke, halo Sobat Erlangga, kembali lagi di AirPod Erlangga Podcast. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja ya di kondisi yang seperti ini. Semoga semua tetap sehat, tetap di rumah aja. Tapi ingat, tetap semangat menjalani aktivitas kita hari ini dan hari-hari berikutnya. Dan tentunya tidak lupa juga kita tetap berdoa agar musibah pandemi ini cepat berlalu. Dan kita harus yakin kalau Indonesia pasti bisa cepat pulih dan tentunya kita bisa melalui semuanya dengan baik. Dan seperti biasa, ketemu lagi sama saya Rezara dari Penerbit Erlangga, tentunya akan menemani sahabat Erlangga semua di AirPod pada kesempatan hari ini ya. Host kecintaan nih, wes. Nah, tapi sebelum kita mulai AirPod hari ini, ada info yang menarik buat sahabat Erlangga semua, di mana Penerbit Erlangga sedang melaksanakan lomba yang menarik banget nih, yaitu ada painting competition, ada short video competition, dan juga lomba baca puisi. Buat kalian yang ingin tahu info lengkapnya, langsung akses saja akun Instagram kami @bukuerlangga dan juga website erlangga.co.id. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik banget dan masih ada kaitannya dengan painting competition yang sedang kita selenggarakan. Tentunya kita akan mengajak sahabat Erlangga untuk mengikuti obrolan yang seru seputar memacu kreativitas seni melukis. Dan tentunya ada narasumbernya, karena saya tidak bisa, ya, saya nggak ngerti tentang lukisan-lukisan gitu ya. Kita akan ngobrol langsung dengan seorang yang sangat luar biasa sekali. Mari kita sambut Kak Bunga Yuri Despita. Halo Kak Bunga. Hai, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kak Bunga sehat ya? Alhamdulillah Sehat dong. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita kenalan dulu profil beliau yang satu ini. Ya, nanti kalau ada yang salah boleh dikoreksi Kak Bunga ya. Oke, Bunga Yuri Despita adalah seorang seniman yang saat ini tinggal di kota Bandung. Ia lulus dari Universitas Pelita Harapan, jurusan arsitektur, kemudian melanjutkan gelar masternya di Institut Teknologi Bandung, di mana ia mengambil jurusan seni rupa. Meskipun Kak Bunga memutuskan untuk mengejar seni rupa setelah memperoleh gelar sarjana arsitektur, Kak Bunga tidak pernah melepaskan naluri arsitekturalnya. Faktanya, hal itu menjadi pengaruh yang signifikan dalam proses kreatif dan karya seninya. Nah, menariknya, Kak Bunga ini akan menjadi juri loh di lomba painting competition dengan tema Semangat Menggapai Mimpi. Kira-kira sesemangat apa Kak Bunga menggapai mimpinya akan kita bahas tentunya sekarang juga. Oke, jadi Kak Bunga gimana di kondisi pandemi seperti ini? Tetap semangat dong? Oh, tetap semangat dong. Semangat tetap ya, tetap melukis, tetap berkarya tentunya ya. Bisa dari rumah, dari manapun seperti itu. Apalagi kalau tinggal di Bandung tuh kayaknya semua tempat bisa jadi inspirasi gitu ya. Kemarin aku baru dari Bandung by the way. Oh, oke. Bandungnya daerah mana Kak? Aku di daerah Sukaluyu, daerah Pahlawan. Oh, saya tidak tahu. Taunya cuma keluar Pasteur saya mah. Oke, yaudah. Dago ya, taunya itu doang ya. Oke, jadi sebelum kita masuk pembahasan soal memacu kreativitas seni melukis, Kak Bunga mungkin boleh ceritakan dulu awal mulanya nih Kak Bunga bisa menyukai seni rupa. Mungkin dari TK atau dari lahir gitu, boleh silakan Kak. Kalau dibilang mulainya itu dari kecil emang aku suka banget menggambar, suka banget melukis. Jadi dari kecil emang udah sering ikutan lomba-lomba kayak kompetisi-kompetisi kayak gini. Terus sampai akhirnya sebenarnya aku dulu pingin banget pas waktu aku SD aku pingin banget jadi sutradara. Karena aku tertarik banget sama film dan dan itu berlangsung sampai aku SMA. Jadi pas aku SMA aku tetap kayak pengen masuk perfilman gitu, kayak awalnya ngelihat film Petualangan Sherina kayak keren banget ya kalau bisa bikin film gitu kan. Lama banget itu ya. Lama banget. Terus pas udah SMA gitu, karena aku punya background dari keluarga yang kebanyakan bekerja di bidang bisnis, jadi nggak ada
nggak ada turunan apa ya, nggak ada turunan dari pekerja kreatif atau seniman gitu. Jadi akhirnya aku mengubur, sorry, akhirnya aku mengubur keinginan aku untuk masuk ke dunia perfilman dan memutuskan untuk ambil sekolah arsitektur karena menurut aku ya udah sekolah teknik yang masih bersinggungan sama bidang desain kreatif dan seni, ya menurut aku arsitektur. Ya udah akhirnya aku lulus dari arsitektur dan lanjutkan kerja jadi arsitek, dan aku waktu itu sambilan jadi fotografer band pada waktu itu. Jadi nah tapi di sela-sela pekerjaan aku ini, jadi aku tetap tetap ngelukis, tetap ngegambar gitu, dan surprisingly karena iseng-iseng ini malah justru banyak tawaran ajakan pameran, terus ada tawaran buat bikin cover album, dan akhirnya aku pikir-pikir ketika mau ngambil S2 tuh kayak sebenarnya benang merahnya dari semua yang aku suka tuh seni rupa, makanya aku decide buat ngambil master seni rupa gitu. Dan akhirnya alhamdulillah udah lulus juga masternya. Terus sekarang setelah sambil bersusah payah, nah jadi aku sempat ngajar anak-anak, terus sambil berkarya juga sambil ngajar di kampus, dan akhirnya aku sempat jadi asisten seniman juga selama 3 tahun. Terus akhirnya aku memutuskan untuk nekat aja sih sebenarnya, nekat buat jadi full time artist sejak 3 tahun lalu. Oke, itu menarik banget. Perjalanannya panjang ya. Sempat jadi asisten artis juga. Maksudnya asisten artis tuh gimana waktu itu, Kak Bunga? Jadi aku bantu seniman di salah satu seniman yang udah senior di Bandung. Jadi aku kerja di studionya dia, bagi untuk bantu untuk ngegambar, untuk managing studio, dan itu ngebantu banget aku ketika akhirnya aku udah bisa udah bisa manage semuanya sendiri. Aku akhirnya udah bisa independen. Itu aku banyak banget belajar dari situ sih sebenarnya. Jadi bagaimana kita nge-treat karya, karena kan sebenarnya kadang-kadang ya seniman taunya ngelukis aja gitu, tapi how you treat your artworks gitu kan nggak ada di kampus, dan nggak ada di kalau kita nggak terjun langsung kita nggak bakal tahu gitu hal-hal kayak gitu. Iya. Artinya memang kalau di kita ya kampus itu penting untuk mendapatkan ilmu formalnya, tetapi ada hal-hal lain yang tidak bisa didapatkan di kampus ya Kak Bunga, yaitu harus didapatkan ketika kita memang terjun langsung ke real life kayak gitu ya, betul ya? Betul. Nah, Pas ke dunia pekerjaan ternyata wah beda banget ya sama yang diceritain di kampus. Tapi sekolah tuh nggak ada salahnya. betul, sekolah itu bagus gitu ya, apalagi kalau kita Betul. kuliah itu bisa memperluas channel kita, networking kita, tetap perlu gitu ya. Walaupun orang mikir kan, Penting. kebanyakan kan berpikir mungkin kalau saya secara apa ya, orang awam tuh berpikir kalau seni rupa atau melukis gitu nggak perlu sampai gelar setinggi itu gitu loh. Tapi menurut Kak Bunga gimana nih? Kenapa kok malah ambil master tuh di yang seni rupa gitu? Sepenting apa sih sebetulnya pendidikannya itu? Oke. Iya, dulu aku sempat banyak orang yang juga mempertanyakan itu ke aku dan sempat komentar, ngapain sih mau jadi seniman aja harus sekolah? Kenapa sih jadi seniman aja harus sampai S2 gitu? Iya. Cuman aku balik lagi kayak sebenarnya sekolah itu buat aku pribadi basicnya adalah salah satu pelajaran untuk individu itu menyelesaikan apa yang udah kita mulai gitu. Ketika kita ngelukis atau apa ya untuk ngelakuin sesuatu, kadang-kadang kayak stuck di tengah-tengah dan gak selesai gitu. Sedangkan kalau misalnya kita sekolah, kita dipaksa untuk menyelesaikan tugas, untuk menyelesaikan segala kewajiban-kewajiban yang ada di kampus gitu. Dan itu ngebantu banget aku untuk secara mental sih sebenarnya. Secara mental aku ketemu sama
kayak masyarakat seni rupa, ketemu kolektor, ketemu galeri, ketemu eh, kurator gitu kan sebenarnya. Jadi ada basic-basic teori yang harus kita juga tahu dan kita harus bisa paham gitu, bukan sekedar oh bisa ngelukis ya udah gitu kan, sekedar teknis semuanya bisa. Cuman ada hal-hal yang juga nggak bisa kita pelajarin ketika kita nggak mendalami atau sekolah di bidang yang memang kita geluti banget gitu. Oke, I see. Cuma ini ada yang menarik nih. Tadi kayak sempat di awal sempat bilang kalau sebetulnya karena orang tua ini nggak ada apa ya, nggak ada keturunan gitu ya, seniman atau mungkin pekerja seni dan lain sebagainya, sempat nggak merestui sebetulnya ya ngambil jurusan seni rupa ataupun perfilman gitu, sempat nggak ngerestui. Betul itu? Iya betul. Jadi sebenarnya dulu karena nggak dibolehin. Cuman kalau menurut aku kalau kita punya mimpi dan emang punya cita-cita dan cita-cita itu kita apa ya, iya niatnya baik dan keinginan kita kuat. Menurut aku ya emang harus kadang-kadang mungkin harus dipaksakan gitu. Jadi aku ketika aku akhirnya sekolah seni rupa ngambil S2 itu aku sebenarnya nggak bilang sama orang tua aku. Jadi orang tua aku mengasumsikan kalau aku itu ngambil desain interior, ngambil sesuatu yang sifatnya berhubungan masih dengan arsitektur gitu. Tapi akhirnya ketika ya maksudnya mereka mungkin sebenarnya bukan nggak ngebolehin karena mereka nggak sayang ya, tapi karena mereka juga mungkin concern kayak nanti Masa depan ya. karir masa depan seni rupa tuh kayak gimana sih, dan di Indonesia kan mungkin hukumnya masih belum kuat, belum infrastrukturnya juga belum baik gitu kan. Jadi mereka lebih concern ke arah sana. Cuman aku pikir aku sih kayak mikir kayak mendingan aku nanti nyesel untuk apa ya, untuk Sudah aku mencoba nggak gitu ya. sudah mencoba gitu, seenggaknya kalaupun nanti aku gagal aku nggak penasaran lagi gitu. Maksudnya mungkin nanti di umur 50, kenapa dulu aku nggak ngelukis aja ya, aku pikir kayak gitu. Betul. Yang penting kita bertanggung jawab sebetulnya dengan impian kita gitu ya. Karena orang tua itu mungkin memang ya karena beda zaman sebetulnya kali ya Kak Bunga ya dengan kita gitu, terutama kayak mungkin anak-anak yang zaman sekarang kayak contohnya misalkan mau jadi apa kamu, mau jadi gamers gitu, orang tua kan jadi gamers gitu, mungkin kurang lebih kayak gitu mungkin ya, mau jadi apa, jadi seniman gitu, jadi pelukis gitu ya. Tapi nyatanya memang Kak Bunga berhasil kan membuktikan ke orang tua bahwasanya jalan hidup yang dipilih ini bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa gitu kan, betul ya? Iya betul. Nah, Kak Jadi Bunga, akhirnya sebenarnya aku mau tanya dulu deh. gimana? Kalau karya seni lukis itu ada berapa jenis sih sebetulnya? Kalau karya seni lukis nih? Seni lukis khusus ya? Ada kontemporer Eh atau apa gitu? Sebenarnya kalau kita ngomongin kontemporer itu ngomongin era. Jadi kalau misalnya dibilang jenisnya itu sebenarnya jenisnya banyak banget kan, ada ekspresionis, ada abstrak, ada minimalis, uh, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ngomongin kontemporer, segala sesuatu yang sekarang beredar sekarang ya semua emang kontemporer karena dia lahir di era yang sudah kontemporer gitu. Oke. Kita bukan lagi di zaman modern yang dari segi teknis mungkin kan terfokus akan satu hal. Kalau sekarang seni kontemporer menurut aku udah cair banget sih. Jadi dari non akademis atau dari segi medium gitu kan, dari pemilihan cat itu semuanya udah luas banget. Jadi menurut aku semua yang terlahir di era sekarang itu memang adalah seni kontemporer. Oke, jadi berdasarkan eranya ya. Jadi sekarang ini adalah Betul. semua kontemporer. Tapi kalau mau ngambil alirannya ada apa tadi? Naturalis mungkin, ekspresionis, Betul. waduh, abstrak Banyak kayak muka sekali. saya. Tapi kalau misalkan dari sekian banyak karya yang sudah dibuat sama Kak Bunga nih, ada karya apa sih yang paling berkesan bagi Kak Bunga? Mungkin entah achievementnya mungkin, atau kesulitannya, atau cerita di balik karya tersebut. Boleh silakan Eh, diceritakan. ini tentang karya aku nih. Iya, karya Kak Bunga yang sudah dibuat sampai saat ini.
Kalau karya aku itu sebenarnya kalau achievement yang paling aku senengin tuh aku juga bikin instalasi. Jadi aku ngecat di dinding dan apa ya bikin site spesifik namanya site spesifik tuh jadi satu karya itu cuma bisa fit di satu ruangan. Jadi karya itu nggak bisa pindah ke ruangan lain. Hmm, Jadi permainan apa ya? Ketika aku akhirnya bisa bisa eksplorasi di luar kanvas yang sering aku lakuin itu mm-mm. jadi achievement dan apa ya? Jadi motivasi lain, jadi motivasi baru yang bikin aku apa ya? Harus bikin apa lagi ya di sini ya supaya supaya karya aku tetap tersampaikan pesannya dan secara medium juga nggak menjenuhkan, nggak membosankan, nggak selalu harus di kanvas gitu. Maksud aku kayak kalau dibilang kalau seniman itu maksudnya dia punya kebebasan untuk memilih Oke. medium, untuk memilih media dan di situ sih tantangan terbesar seniman untuk terus berkarya gitu. Maksudnya mungkin dari yang biasanya jadi karyaku juga sebenarnya beberapa ada yang instalasi, ada yang sculpture gitu. Jadi ada patung. Jadi tapi semua itu berangkat dari eksplorasi yang ada di kanvas sebenarnya gitu. Oke. Jadi yang paling penting dari seniman aku rasa adalah sebuah konsep yang mungkin akan dipegang seumur hidupnya dia gitu. Misalnya konsepnya kayak yang aku geluti itu aku tertarik sama memori akan manusia gitu. Dan Hmm, aku mengcapture memori yang ada di yang aku memori yang aku bicarakan ini ada memori masa kecil, ada memoriku ketika aku udah beranjak dewasa, bahkan memori-memori yang sekarang mulai aku rekam kembali untuk ngebuat karya gitu. Jadi aku tertarik sebenarnya ini basicnya dari arsitektur juga gitu. mm-mm. Aku tertarik dengan arsitektur dan seni rupa dan aku akhirnya membawa arsitektur ke seni rupaku dengan Oke. cara nge-capture ruang-ruang keseharian yang akhirnya diabstraksi menjadi karya abstrak minimalis. Gitu. Oke oke menarik menarik. Ya nanti mungkin kita teman-teman kalau misalkan mau lihat karya-karyanya Kak Bunga ya nanti di Instagram sempat diposting nggak atau hanya di galeri aja nih kalau pengen lihat Kak Bunga? Di Instagram banyak kok. Aku Pasti jadi banyak ya. kebanyakan, justru kebanyakan yang posting-posting gitu biasanya lewat Instagram aja lah yang lebih lebih dekat sama masyarakat, lebih Betul. dekat sama orang dan uh, simple gitu, gak repot. Bener-bener. Jadi orang lebih bisa lebih cepet juga kan kalau misalkan harus nunggu galeri kan pameran dan lain sebagainya jadi lama gitu ya. Kalau Instagram mungkin lebih Uh, cepet. Tapi tetap aja sih sebetulnya Diupdate, karya seninya lebih enak tuh kalau dilihat langsung ya dari mata langsung betul. ke kanvas mungkin seperti itu. Tapi kalau saat ini nih Hmm. di era yang seperti ini terlepas dari pandemi atau tidak, sebenarnya tantangan terbesar apa sih yang dihadapi oleh teman-teman pelukis di era sekarang ini, Kak Bunga? Kalau untuk di era pandemi ini sebenarnya sangat-sangat tricky ya. Mm-mm. Eh, Apalagi mungkin karya-karya untuk aku sendiri kayak karyaku kebanyakan flat painting awalnya dan ketika pandemi ini aku ngerasa ya kalau nggak dilihat langsung karyaku akan flat banget gitu. Mm-mm. Jadi sebenarnya lagi-lagi kita harus open minded gitu, nggak boleh kayak terpaku sama konsep yang sebenarnya konsep dasar itu sangat penting gitu. Tapi Mm-mm. ketika kita harus dihadapkan ke banyak kondisi, kita harus adaptasi sama hal itu kan gitu. Dan menurut aku manusia pasti beradaptasi dengan semua kondisi apapun sebenarnya dengan mudah. Tapi itu emang butuh proses. Nah, ketika di masa pandemi ini, justru aku karyaku yang flat itu akhirnya aku bikin 3 dimensi. Jadi Oke. jadi lukisan-lukisan yang lukisan-lukisanku tahun lalu itu mulai ngomongin soal bayangan dan kedalaman yang tadinya denah hanya terlihat seperti denah yang ada dari sudut pandang burung akhirnya Hmm. jadi sesuatu yang sifatnya 3 dimensi walaupun sebenarnya paintingnya itu flat gitu kan Hmm. di kanvas tapi Hmm. gimana sih kayak supaya kita main sama ilusi gitu akhirnya main Enggak. sama ilusi kalau melihat painting oh
eh, jadi bentuknya itu lebih tiga dimensial, lebih lebih terasa ruangannya kayak gitu. Oke, oke, Kayak oke. gitu. Jadi eksplorasi medium sih penting banget dan juga ya bentuk sih juga penting gitu. Oke, oke. Nah, tadi sempat cerita juga tentang ada apa penyesuaian gitu ya dari yang tadinya flat jadi tiga dimensi seperti itu. Tapi basicnya Mm-mm. sebetulnya kalau teknik melukis tuh belajar tekniknya apa aja sih Kak Bunga? Kan soalnya S1-nya kan bukan spesifik melukis ya, malah arsitektur gitu loh. Mm-mm. Tapi bisa sampai akhirnya melukis tuh basicnya tuh belajar apa sebetulnya? Itu dia sebenarnya waktu aku S1 itu aku belajar arsitektur dan di tahun pertama itu sekolahku dulu mengajarkan gambar, ngajarin nirmana dan sebenarnya Hmm, itu emang yang dilakukan sekolah seni rupa juga gitu. Jadi ya itu dia aku beruntung ngambilnya juga arsitektur, artinya nggak bukan ngambil kedokteran. Jadi aku dari pas sekolah S1 itu aku basic untuk belajar tentang komposisi, tentang warna, tentang shadow, terus pelajaran nirmana. Nirmana tuh kayak belajar abstrak, terus kita belajar pakai medium acrylic paint, terus pakai oke. cat minyak, pakai cat poster, semuanya pakai krayon, pakai spidol, semuanya. Jadi waktu setahun pertama itu digembleng untuk belajar menggambar gitu. Tapi Hmm. memang adaptasinya di tahun-tahun kedua sampai tahun terakhir itu kebanyakan lebih kayak ngomongin tentang desain yang sifatnya punya fungsi, Oke. apalagi yang dibuat itu adalah rumah, gedung, rumah sakit gitu yang punya fungsi. Beda sama seni rupa yang mungkin nilai fungsinya itu nggak secara langsung dan Iya. nggak nyata dirasain sama audiens atau klien gitu. Oke, oke, I see. Jadi memang di saat kuliah itu justru juga belajar bagaimana menggambar ya. Artinya kalau mau melukis ya Mm-mm. minimal bisa ngegambar lah mungkin ya, Kak Bunga ya. Iya, Nah, heeh. kalau misalkan gini nih, eh, setuju nggak sih Kak Bunga dengan anggapan yang mengatakan kalau kita sebagai seorang seniman tuh harus ada darah senimannya, ataukah sebagai seorang artis itu sebenarnya bisa dipelajari gitu? Kalau menurut aku, ya lagi-lagi sebenarnya dari semua bidang ya, dari semua bidang, semua jenis pekerjaan itu mungkin ada orang yang punya gift, yang punya bakat dari Hmm, lahir gitu kan, atau mungkin dia memang anaknya seniman dari lahir kayaknya udah ngendus-ngendus bau cat akrilik gitu, cat minyak, udah mainan kuas gitu dari kecil. Tapi ada mungkin juga banyak orang-orang yang kayak aku juga gitu yang segala sesuatunya belajar sendiri aja gitu, nggak punya referensi dari orang tua. Jadi orang ya, tua juga nggak paham seni. Tapi menurut aku kerja keras itu akhirnya bisa melebihi bakat menurut aku ya. ya Kayak betul. hard work itu 99% dan satu persen itu uh, ya bakat Bakatnya di gift situ ya. gitu. Oke. Jadi mungkin untuk orang yang punya bakat dia bisa satu langkah lebih maju gitu, bisa start duluan gitu. Tapi kalau kalau ya dia bakal kalah juga sama orang yang benar-benar mau Bekerja bekerja keras, keras. nekat dan fokus sama apa yang dia udah impikan gitu. Oke, menarik sekali ya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman sahabat Erlangga yang berpikir, aduh kayaknya aku nggak bakat seniman deh. Sebetulnya ya di bidang apapun itu sebenarnya bakat itu hanya 1% kayak tadi Kak Bunga katakan. Bahkan di beberapa buku yang pernah saya baca, kalau kita melakukan sesuatu selama 1.000 jam, itu kita pasti akan jadi ahli di situ. Ya kita bayangin aja kalau misalkan Kak Bunga ngelukis sehari misalkan 3 sampai 4 jam gitu ya, berarti butuh sekitar 250 hari untuk menjadi seorang ahli gitu. Ya berarti kan ya wajar Hmm. aja kalau misalkan kita atau Kak Bunga dari yang mungkin awalnya tidak terlalu ahli sekarang jadi seorang yang cakep banget karya-karyanya ya. Jadi buat teman-teman nggak perlu khawatir ya kalau nggak ada bakat seni itu ya semua hal tuh nggak perlu bakat sebetulnya ya karena bayi lahir semua sama ya Kak Bunga nggak ada yang bayi Betul, dokter nggak ada bayi pilot bayi penyanyi itu nggak ada semua tergantung kerja betul. keras kita. Nah Kerja ngomong-ngomong keras lagi. soal melukis
ada tahapan-tahapan apa sih yang perlu dilalui ketika kita mau lukis atau langkah-langkah dalam melukis itu gimana sih Kak Bunga sebetulnya yang perlu dipersiapkan? Hmm, yang perlu dipersiapkan sebenarnya awalnya niat ya, Oh mungkin jelas itu. masih. Oke niat, lalu apa lagi? Ya mungkin pemilihan material atau sebenarnya baiknya kalau untuk pemula, untuk awal-awal kita harus cobain semuanya, benar-benar harus dicoba semuanya. Mau coba krayon, mau coba pensil warna, coba cat akrilik, Hmm. coba cat minyak, cat poster, semuanya cobain satu-satu gitu. Dari situ kita itu mungkin terlihat kayak ngapain sih, aku kan sukanya spidol gitu, tapi Mm-mm. itu menutup potensi dari apa ya, potensi-potensi yang sebenarnya kita punya gitu. Kayak misalnya aku sampai sekarang pun masih coba kadang-kadang, kayak mungkin aku udah tertarik banget sama cat akrilik, tapi aku kadang-kadang masih kayak pengen mencoba kolase gitu. Jadi bikin clipping atau kayak aku mau coba pakai krayon gitu. Jadi Hmm. pengen tahu dong kalau cat akrilik aku tumpuk pakai krayon kayak gimana sih gitu. Dan eksplorasi itu sangat penting. Itu Hmm. yang pertama gitu. Kedua itu kita emang harus mulai. Mulai itu dalam artian kayak kadang kita nggak tahu sih mau bikin apa gitu. Tapi ketika akhirnya kita udah coret-coret, secara udah dicoret gitu, udah Iya. dituangin ke kanvas, ke kertas, secara naluriah itu sebenarnya bakal bakal ke Oke. bawah sendiri gitu. Dan yang pasti harus konsisten. Hmm. Konsisten dan persisten itu penting banget ketika kita baru mulai-mulai ngelukis, karena uh, kayak bikin lukisan abstrak itu kan kayak kelihatannya tinggal coret-coret gitu, tapi pas ketika kita dihadapkan sama kanvas gitu kayak Malah bingung ya kadang-kadang ya sebetulnya. malah bingung kan, malah Mm-mm. nggak tahu gimana gitu. Nah dari situ mungkin kayak belajar nuangin nuangin apa yang pengen kita mulai itu. Bisa juga kita mulai aware sama komposisi, sama warna, coba-cobain padu-paduin warna, coba-cobain berbagai macam bentuk dan komposisi. Mungkin mulai sederhana aja dari lingkaran, dari kotak, dari Hmm. segitiga gitu digabung-gabungin. Nah dari situ ya mungkin setelah perpaduan warna dan perpaduan bentuk komposisi udah mulai mulai apa ya udah mulai bold gitu, Mm-mm. bisa coba-coba shading, coba-coba ketebalan gitu. Akhirnya jadi supaya kita ngebentuk sense creativity-nya aja gitu. Oke. Jadi Gitu memang sih harus untuk memulai ya. awal-awal. Yang paling penting adalah Mm-mm. memulainya itu ya. Karena Iya kalau kita betul, dan belum memulai itu nggak bisa gitu. Kalau cuma di dalam kepala doang gitu. Bener ya Kak Bunga ya? iya betul, dan itu sebenarnya kayaknya yang paling susah sih, bahkan sampai sekarang aja tuh kayak untuk aku buat memulai sesuatu yang baru gitu, kayak kayak misalnya kemarin baru habis beres pameran gitu, terus sekarang sebagai seniman punya tanggung jawab untuk terus berkarya, tapi untuk memulai sesuatu yang baru lagi dari awal lagi, itu tuh butuh butuh niat, juga butuh inspirasi, butuh butuh bergerak gitu. Dan itu sebenarnya juga masih jadi tantangan aku juga sih di bekerja di bidang kreatif ini gitu. Nah bicara soal inspirasi, kalau Kak Bunga biasanya dapat inspirasi dari apa sih? Atau ada tips nggak kira-kira buat teman-teman sahabat Erlangga nanti yang mau submit karyanya itu cari inspirasinya dari mana gitu? Ada bocoran Uh, nggak kira-kira? Kalau inspirasi itu sebenarnya banyak dan luas Hmm. banget gitu. Mungkin aku suka buka-buka ini sebenarnya, kalau yang paling sering, ya maksudnya kalau misalnya mau langsung fokus ke gambar, Ya. aku suka buka-buka aplikasinya Artsy atau websitenya Artsy. Hmm. Nah, tapi kalau misalnya kayak di luar itu eh, apa ya, buat nyari inspirasi tuh bisa dari musik gitu misalnya. Kayak misalnya dalam pemilihan warna gitu. Hmm. Dalam pemilihan warna yang aku geluti ini, jadi aku pernah bikin satu satu seri tentang childhood. Jadi Oke. tentang masa kecil aku, dan aku nyari-nyari apa ya, kayak pemilihan warnanya itu akhirnya aku ambil dari film-film yang
yang paling aku suka ketika aku kecil. Jadi waktu kecil aku suka banget nonton Sesame Street, dan dalam satu pameran itu jadi aku ngambil palet palet warnanya doang. Palet warnanya itu dari film Sesame Street, terus aku tuangin ke kanvas kayak gitu. Terus juga sering-sering nonton gitu, kayak kadang-kadang kayak nonton atau video klip gitu, Iya, video klip zaman sekarang kan juga udah colorful dan betul. kreatif banget gitu. Coba ditonton deh gitu. Kayak kayak misalnya beberapa kanvas apa beberapa karya yang aku buat itu Mm. banyak juga referensinya dari band favorit aku gitu. Jadi Apa band band favorit favoritnya? band favorit aku, jadi dia itu ada apa ya, band rock psychedelic dari Oklahoma, namanya The Flaming Lips. Wih, saya nggak Namanya tahu The itu. Flaming Lips. Saya nggak tahu tuh. Jauh sekali Oklahoma ya. Iya, 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 iya. Iya, dan dia itu aku suka banget sama dia karena dari segi musik, lirik, lirik juga bisa kan. Kadang-kadang Hmm, ada orang yang suka banget nulis lirik, nulis sesuatu di kanvasnya gitu kan. Bisa juga dari lirik-lirik favorit gitu. Terus kalau dari warna kayak misalnya dari band favorit aku, dia nih hmm, colorful dan playful banget. Padahal si vokalisnya itu udah tua banget ya, dan hmm. dia masih embrace inner child dia lewat musik gitu, lewat Wow. performance-nya dia, dan benar-benar colorful banget gitu. Jadi bahkan juga dia memikirkan cover-covernya dia gitu, senimannya dipilih dan color juga masuk sama si musiknya dia gitu. Jadi secara pesan yang ingin dia sampaikan lewat cover musik, lewat video klip, lewat performance-nya dia ketika konser, itu tuh sangat connected sama lirik-lirik yang dia bikin, dari cara bagaimana dia perform gitu, bahkan sampai ke bajunya dia tuh semuanya kayaknya udah tematik banget gitu. Hmm, Jadi hmm, hmm, dia hmm. bisa juga dari itu dia tadi, dari film, dari musik, dari tontonan, atau dari mungkin kalau yang naturalis, suka sesuatu yang naturalis, saya suka jalan-jalan, lihat sering-sering lihat sekeliling kita gitu, karena apa ya, menurut aku karya seni yang paling jujur itu adalah karya seni yang lahir dari sesuatu yang sangat dekat dengan kita gitu. Jadi apa ya, jangan 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 coba untuk jadi orang lain gitu, Iya, jangan iya, iya. coba, kamu nggak kita nggak perlu jadi Picasso untuk jadi seniman gitu, kita nggak perlu jadi Van Gogh untuk jadi seniman gitu, cukup jadi diri kita sendiri dan menggeluti apa yang benar-benar jadi passion kita gitu. Oke, menarik. Jadi intinya jadilah diri kamu sendiri yang versi terbaik mungkin gitu ya. Kita nggak harus jadi orang lain Betul, gitu ya. Kalau Kak Bunga betul. sendiri lebih prefer apa cat minyak kah atau apa tadi krayon atau mungkin pensil warna, mungkin preferensinya apa kalau Kak Bunga? Nah, itu aku paling tertarik sebenarnya akrilik, cat Oke. akrilik. Nah, pemilihan pemilihan medium itu muncul ketika aku udah tahu apa yang mau aku bikin. Hmm, Jadi cat pemilihan cat itu sebenarnya mereka tuh alat bantu, balik oke. lagi ke senimannya gitu. Mereka alat bantu untuk uh, menyampa, uh, menyampaikan apa yang ingin aku sampaikan. Kayak misalnya cat-cat painting aku kebanyakan super flat painting gitu, dan super flat painting itu paling bisa didapat itu pakai akrilik gitu, paling Hmm, maksimal didapat pakai akrilik. Jadi aku udah cobain pakai. Jadi setelah itu dia tadi aku bilang kayak masalah eksplorasi. Jadi aku udah cobain pakai cat minyak, udah cobain pakai cat air, dan akhirnya aku nyobain pakai cat poster, dan akhirnya aku memutuskan untuk pakai cat akrilik karena fans dari karyaku itu paling kuat itu dengan menggunakan cat akrilik, dan itu mempermudah aku dalam melakukan proses penyelesaian karya gitu. oke, jadi cat akrilik ya. Tapi tidak menutup kemungkinan seorang seniman tuh menggunakan media-media atau alat-alat yang lain gitu ya, nggak stuck dalam satu alat itu aja ya Kak Bunga ya. Betul. Jadi bisa aja kayak mungkin setelah sekian lama, kayak kemarin aku juga setelah bertahun-tahun aku cobain cat akrilik,
aku nyobain akrilik dicampur sama krayon, akrilik dicampur sama charcoal kayak gitu. Ada nggak Dan sih yang iya karyanya dan Kak Bunga yang bisa ditunjukin sekarang? Nggak ada ya? Apa lihat di Instagram aja kali ya? iya liat Instagram. Instagram aja kali ya. Ya nanti kita akan lihat Iya, Instagramnya aja. Kita pengen tahu pasti di captionnya ada kok cerita di balik itu pasti ada tuh, ya kan? Nah, betul. Heeh. Kak Bunga ini kan nanti akan menjadi seorang juri dari painting competition yang diadakan Penerbit Erlangga. Nanti Mm-mm. kita akan minta tips and triknya dari Kak Bunga untuk teman-teman sahabat Erlangga dalam mengikuti painting competition yang tentunya ini untuk teman-teman SMP dan SMA atau SMK sederajat ya. Tapi sebelumnya kita mungkin minta bantuannya Kak Bunga, kita mau review beberapa hasil karya lukis dari peserta painting competition tahun 2021 dengan tema semangat menggapai mimpi. Kira-kira pendapat Kak Bunga apa terhadap hasil karya ini? Boleh di-review satu persatu, artinya detailnya seperti apa, sekaligus nanti ditutup Oke. dengan saran-saran buat teman-teman semua. Kita coba tampilkan dulu video untuk gambarnya. Sebentar Kak Bunga ya, kita akan tunjukkan ya, ada beberapa hasil karya yang bagus-bagus banget. Ada 3. Nah ini. Oke, dari yang Oke. sebelah kiri dulu mungkin ya. Dari kiri dari layar Kak Bunga boleh? Oh, yang paling kiri ini yang anime ya, Anime mirip-mirip. kayaknya dia ya. Betul betul betul. Oh ya, ini menurut aku karya yang ini cukup menarik ya. Jadi kalau kita ngomongin soal mimpi ya. Ya, Sorry, yang paling kiri. yang kiri. Nah, ya itu. Sip. Ya, Oke. ini ada yang paling kiri ini menurut aku menarik ya, banyak apa yang memasukkan unsur-unsur dari cita-cita. Ada yang itu Mm-mm. pada pakai toga, ada yang jadi penyanyi, terus ada Ada yang baca dokter ya. buku. Betul, ada yang jadi dokter. Maksud aku kayak di zaman sekarang ini cita-cita kan juga sangat-sangat beragam dan harus eh, ini ya, maksudnya apa? Maksudnya kayak cita-cita nggak harus selalu jadi dokter, bisa aja jadi musisi atau jadi itu apa sih, gambarnya nggak terlalu jelas ya. Yang mana nih? Yang sebelah kanan toga, sebelah Ya itu, ya jadi sarjana, maksudnya jadi sarjana ya. ah, ah. Oke, penyanyi, lalu ada Kak Bunga juga kayaknya, itu ada yang painters juga di situ. Oh iya, ada maksudnya kayak cita-cita itu beragam, tapi bukan berarti kayak jadi dokter lebih hebat dari jadi musisi, atau jadi musisi lebih hebat dari jadi dokter. Tapi poinnya itu yang aku tangkap dari sini adalah kayak si passion itu adalah satu hal yang benar-benar penting, dan apa ya, dan jadi sebuah pesan yang benar-benar ingin disampaikan sama si senimannya Seniman. gitu. Oke, ini kalau Kak Bunga lihat alirannya sebetulnya apa ya Kak Bunga? Karena ini kan setahu saya kalau misalkan yang anime-anime gini kebanyakan itu bukan dilukis ya, tapi maksudnya adalah gambar-gambar di digital biasanya kalau anime. Ini memang ada yang alirannya seperti ini tuh ada ya? Ya ada sih sebenarnya, dan juga sebenarnya udah cukup banyak ya, tadi aku bilang Mm-mm. karya seni sekarang udah fluid, udah cair banget, Mm-mm. udah pemilihan ragam bentuknya juga udah ini banget. Mungkin si seniman ini punya ketertarikan akan Jepang, atau terinfluence dari gambar-gambar keseharian dia yang dia lihat dari komik atau dari main game, dari Mm-mm. manapun gitu, dan menggabung dan membawa hal itu ke dalam karya seni itu menurut aku hal yang udah progres yang udah oke banget ya gitu. Bahkan di umur aku sendiri aku belum kebayang kalau untuk memasukkan sesuatu di luar melukis itu ke dalam sebuah karya gitu. Jadi menurut aku ini udah progres yang oke banget sih. Oke, itu bagus sekali ya gambarnya juga ya. Tapi Iya, ini kita kan kasih tiga gambar. Ini bukan berarti pemenang ya. Artinya ini adalah kita hanya sebagai contoh saja, akan dinilai oleh Kak Bunga. Tapi nanti teman-teman semua bukan ini yang pemenangnya. Nanti kita akan nilai lagi. Kita hanya ingin menunjukkan saja. Oke, yang kedua yang di tengah betul. Kak Bunga. Ini temanya apa kira-kira nih kalau dilihat sama Kak Bunga nih? Ini ada tangan yang menggenggam, dan ada
aku suka banget sebenarnya sama yang ini ya, karena dari segi teknis itu udah advance banget gitu dari Simetris juga ya kayaknya itu ya Kak Bunga ya. Simetris dan pemilihan si genggam itu, maksudnya kayak mungkin kayak dia pengen menyampaikan sesuatu, kalau future itu emang selalu ada di tangan individunya masing-masing, balik lagi gitu, mau itu mau bakat atau segalanya itu ya balik lagi ke si orang yang ingin ingin menggenggam si masa depannya ini kayak gimana sih gitu bentuknya. Dan dari segi teknis udah advance banget ya, udah keren banget gitu, pemilihan warnanya juga nggak membosankan gitu, dari warna biru dan warna ada dia berani sekali kontrasnya nabrakkan ya antara warna biru, hijau, hitam di dia situ semua. berani. Iya. Dan terus bentuknya ini lumayan surrealis gitu kan, Iya, iya, jadi iya. nggak biasa aja gitu, jadi menggabungkan imajinasi dan naturalis, menurut aku itu udah keren banget gitu. Oke, itu juga pesannya, moralnya kita mungkin kalau Pesan saya moralnya orang, dapet. iya, kalau saya orang awam mungkin ngelihatnya selain tadi masa depan di genggaman kita adalah kalau kita itu apa itu buku kayaknya ya. Kalau kita ingin sukses, Buku. kita harus banyak baca buku, seperti itu contohnya ya. Betul. Semuanya Gitu. sebenarnya harus balance gitu. Betul, betul. Maksudnya dalam katanya seniman nggak usah baca buku, itu salah juga menurut aku. Kayak seniman juga harus baca buku, harus cari inspirasi dari teori-teori yang pernah ada gitu. Dan tapi juga jangan lupa buat berkaryanya juga gitu. Oke ya. Wah, luar biasa nih, bagus juga. Oke, kita beralih ke yang selanjutnya, yang terakhir, gambar terakhir, yang ketiga. Nah, ini kalau saya awam sih ngelihatnya ini sangat simpel sekali. Cuma ada satu Betul. subjek aja di situ ya, satu orang begitu. Tapi menggapai banyak sekali tuh. Ada yang mau jadi apa? Chef mungkin ya, jadi polisi. Ada topi painter, ada koki, dan pemilihan warnanya juga sederhana gitu kan, background dari langit gitu kan, dari warna backgroundnya aja dia udah explore dan udah cukup menggunakan metafora dari warna yang ada di sekeliling dia buat di karyanya ini gitu. Dan gesturnya sangat-sangat sederhana gitu kan, cuman ngambil Meraih kayak gitu ya. meraih sesuatu gitu, menghadap ke atas. Nah, pesan-pesan ini tuh menjadi gestur-gestur kecil ini tuh bagus untuk menjembatani seniman sama audiens gitu. Jadi pesannya itu sederhana dan mudah ditangkap oleh audiens gitu. Jadi dalam satu gestur aja udah cukup sangat menjelaskan kalau kalau ya untuk menggapai mimpi itu tuh ya butuh sebuah keberanian gitu kan, kayak dari bentuk si orang aja udah sturdy dan udah brave banget gitu untuk menggapai sesuatu gitu. Dan ditambah dengan kayak gimmick-gimmick kecil dari topi, dari alat-alat kedokteran, dari buku gitu kan, udah cukup menjelaskan gitu. Walaupun bentuknya nggak se-complicated dari gambaran sebelumnya, cuman yang ini menurut aku juga sangat menarik gitu. Jadi kayak untuk menyampaikan sesuatu kadang-kadang kita nggak perlu harus sangat kompleks gitu. Mungkin dengan gestur yang sangat sederhana aja udah bisa menyampaikan satu pesan yang ingin disampaikan gitu. Oke. Jadi itu adalah beberapa karya yang sudah masuk ke kami. Tapi sekali lagi, sahabat Erlangga, kalian semua bebas loh untuk berkarya apapun ya, jenisnya apapun, dengan tema yang sama gitu ya, semangat menggapai mimpi. Tapi mau alirannya apa, kayak tadi ada yang anime boleh, ada yang macam-macam lah, surrealis dan lain sebagainya. Bebas aja, yang penting temanya itu yang sama gitu, semangat menggapai mimpi. Tapi ada hal menarik yang aku mau tanya sebenarnya Kak Bunga, sepenting apa sih pemilihan color gitu dalam menunjukkan sebuah karya? Karena kalau kebetulan saya kan belajar tentang branding ya, dimana pemilihan warna itu menentukan kekuatan branding dari sebuah label gitu. Misalkan warna merah itu menunjukkan apa, warna kuning itu menunjukkan apa. Nah, kalau di karya lukis seperti ini, apakah ada rule seperti itu juga atau enggak kira-kira?
Hmm, itu balik lagi gimana konsep awalnya gitu. Misalnya ada seniman-seniman yang kayak misalnya kalau bisa teman-teman mau lihat ada abstrak painter namanya Frank Stella gitu. Dia memilih warna itu beragam banget dan palet warnanya benar-benar nabrak-nabrak banget gitu. Hmm. Tapi dia sebenarnya sederhana ngomongin soal bentuk gitu, ngomongin soal bentuk dan dia nggak memetaforakan warna-warna yang dia gunakan. Jadi misalnya yang merah, ya dia hanya memakai apa ya namanya formalis gitu, namanya Hmm. teori formalis. Jadi merah sebagai merah, hitam sebagai hitam. Jadi dia nggak menandakan satu warna itu punya arti masing-masing gitu. Hmm. Tapi kalau misalnya kayak kadang-kadang apa ya sense dari seniman itu juga akhirnya jadi penting gitu kayak pemilihan warnanya itu membantu untuk karyanya jadi kerasa lebih lebih tajam, lebih bold, lebih enak dilihat gitu. Kadang-kadang pemilihan warna yang dark, yang kelabu gitu justru dibutuhkan sama si seniman A gitu. Tapi beda sama seniman B yang misalnya kayak aku pengen ngomongin soal masa kecil, ngomongin tentang childhood gitu, dan akhirnya aku milih color color memilih warna-warna yang colorful gitu, yang Hmm. emang playful banget Ya. di karya-karya aku gitu. Tapi kalau untuk segi penting menurut aku pemilihan warna dan pencampuran warna itu sangat-sangat penting gitu. Itu balik lagi untuk ngebantu tools untuk ngebantu seniman itu menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan Oke, kayak oke, I gitu. see. Nah, itu menarik Kayak banget di ya. Menarik banget itu uh, karena ada juga seniman yang sukanya dengan black and white gitu ya. Ada yang betul, warna-warna yang monokrom kayak gitu mungkin ya Kak Bunga ya. mm-mm, Oke, oke, oke. Nah, tapi kalau teman-teman yang tadi sekali lagi ya yang dikirimkan ke kami yang di painting competition ini boleh mau yang monokrom, mau yang seperti apa itu semua bebas ya dan tidak mm-mm, harus dengan cat minyak mungkin. Mungkin juga dengan media-media atau alat-alat yang lain juga ya bisa bisa diekspresikan juga gitu ya Kak Bunga ya. Oke, betul. nah terakhir mungkin nih karena keterbatasan waktu Kak Bunga sebenarnya masih banyak yang mau diobrolin tapi karena waktunya sangat-sangat terbatas ada pesan nggak kira-kira atau tips dan trik dari Kak Bunga untuk sahabat Erlangga yang akan mengikuti painting competition untuk teman-teman SMP dan SMA atau SMK? Silakan. Kalau dari aku sebenarnya teman-teman harus banyak melihat ya, banyak melihat, banyak mendengar, melihat dalam artian mungkin bisa nonton TV, bisa lihat dari berita gitu, melihat dari apa dari film-film animasi Mm-mm. misalnya atau kayak tadi ada film-film terinfluence dari film-film kartun, tapi yang paling penting itu akhirnya juga gimana kita harus bisa nyaman sama sama apa yang kita gambar gitu. Maksudnya kayak kita misalnya ngelihat aku ngelihat gambar bagus banget ya kalau gambar naturalis atau bagus banget gambar surrealis gitu. Tapi kalau ketika kita ngerjain yang gak nyaman ya jangan. Berarti itu bukan kita gitu. Jadi balik lagi ke uh, passion ke apa yang benar-benar bikin kita nyaman karena ngebuat karya seni itu kan juga harus harus happy gitu harus Betul. harus seneng gitu harus nyaman sama medianya harus nyaman sama kuasnya atau mungkin sama krayonnya sama materialnya juga mungkin kanvas lebih nyaman nggak salah juga atau kalau Mm-mm. misalnya media lain lebih nyaman juga nggak Boleh ya, masalah nggak gitu yang masalah. penting iya betul yang penting banyak-banyak referensi banyak-banyak melihat banyak-banyak apa ya jangan menutup diri sama satu hal aja gitu harus banyak-banyak explore material banyak-banyak explore referensi ngeliat-ngeliat nggak salah juga gitu buat kita ngelihat seniman-seniman lain gitu karya-karya orang lain itu nggak salah juga Betul tapi ya banget. jangan 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 jadi kita harus jadi jangan jadi trigger buat kita untuk jadi orang Orang lain lain ya. gitu
Oke, jadi kembali ke awal tadi bahwasanya kita nggak harus menjadi seperti Pablo Picasso dan lain sebagainya Betul. gitu ya. Kita hanya perlu jadi diri kita sendiri versi yang terbaik gitu. Oke, Kak Bunga boleh diinformasikan nggak sih Instagramnya apa? Mungkin ada sahabat Erlangga yang mau bertanya, nanti langsung ke Instagramnya boleh kan? Boleh. Kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin bisa DM aku ke @yoshimi_. @yoshimi_. Nanti akan kita tulis ya di bawah Instagramnya Kak Bunga, tapi siap-siap aja di DM-in, spam DM sama teman-teman nanti sahabat Erlangga ya. Gitu ya. Karena sharing pasti ilmu yang terbaik adalah yang diberikan kepada orang lain yang kita sharingkan ya. Oke Kak Bunga, aduh seru banget ini kalau waktunya 3 jam kita bisa nggak selesai nih kita ngomongin semuanya ya. Tapi anyway, buat sahabat Erlangga semua yang pastinya mungkin sedang membuat karyanya atau sedang membuat karyanya, boleh loh untuk teman-teman semua selalu membuat karya yang apapun karyanya yang penting original gitu ya, yang teman-teman betul-betul buat dengan nyaman dan lain sebagainya. Yang pasti kita semua berharap karya-karya yang dikumpulkan itu tujuannya adalah bukan kita mencari siapa yang jadi pemenangnya sebetulnya, tapi adalah sebagai media teman-teman semua sahabat Erlangga bisa berkreasi, menyampaikan semangat menggapai mimpi menggunakan berbagai macam media yang ada gitu ya. Oke. Kalau begitu terima kasih Kak Bunga atas waktunya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Ya sehat-sehat terus Kak Bunga ya. Terus berkarya. Ya kita tunggu karya-karyanya mau di Instagram atau nanti ada galeri dan lain sebagainya, pameran. Kita tunggu pastinya ya. Oke, kalau gitu terima kasih Kak Bunga ya. Sampai jumpa lagi. Oke, thank you. Nah, sahabat Erlangga semuanya, itu adalah episode AirPod kita pada kesempatan hari ini. Semoga sahabat Erlangga bisa mendapatkan inspirasi dan juga ilmu yang bermanfaat. Dan sekali lagi penerbit Erlangga sedang mengadakan lomba yang keren-keren. Ada 3, yaitu painting competition, short video competition, dan juga lomba baca puisi. Info lengkapnya langsung aja cek di Instagram kami @bukuerlangga dan juga websitenya di erlangga.co.id ya. Jangan lupa untuk kalian yang mungkin ketinggalan obrolan kita kali ini bisa langsung didengar lagi di rewind terus atau di replay lagi gitu ya, diputar terus di tayangan tundanya di YouTube Erlangga Inspirasi Channel. Kami juga masih punya banyak pembahasan lain yang tentunya sangat menarik dan jangan sampai untuk dilewatkan. Mungkin saya mau nutup dengan satu kalimat tadi Kak Bunga sampaikan, bahwasannya semua manusia terlahir sama. Ya, bakat itu hanya 1%, tetapi 99%-nya adalah kerja keras. Jadi kerja keras bisa mengalahkan mereka yang berbakat. Semoga sahabat Erlangga semua selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa untuk selalu tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Reza pamit, sampai jumpa.